RI Jawa Tengah. Iya, baik. Selamat datang pemirsa di rumah dalam acara Inspirator, sebuah acara yang akan selalu menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi. Selama kita bisa menjadi inspirator, kenapa tidak? Boleh tepuk tangannya. Baiklah, bersama saya Nina Izwan. Sore hari ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang boleh saya bilang ini adalah sosok-sosok yang luar biasa nih pemirsa. Karena memang apa yang mereka lakukan ini memberikan dampak yang sangat luar biasa baik. Tidak hanya bagi 1-2 orang, tapi bagi banyak sekali orang. Dan semoga saja apa yang mereka lakukan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mungkin bisa melakukan hal yang sama juga begitu ya. Dan kita akan berkenalan dengan mereka, kita akan berbincang, kita akan mengulik lebih dalam apa yang sebenarnya mereka sudah lakukan selama ini bagi banyak pihak. Saya akan memperkenalkan Anda pada 2 narasumber kita kali ini dalam Inspirator. Yang pertama ada Ibu Hajah Prihatin Indrasari SE, seorang aktivis sosial. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Prihatin Indrasari ini, atau Ibu Atin ya saya panggilnya Ibu ya. Iya. Ibu Atin ini adalah aktivis sosial di Semarang ya Ibu ya? Di Demak. Oh di Demak ya, di Demak, oke maaf. Kemudian selain Ibu Atin sudah hadir juga di studio pemirsa ada Dr. Randa B. Noviana CNNLP CHT. Selamat malam Ibu Novi. Selamat malam Mbak. Baik. Selamat malam sahabat TVRI dimanapun berada. Iya. Salam sejahtera. Baik, dan Ibu Novi ini dari komunitas sahabat difabel. Iya. Ibu Novi ya, Iya. baik. Tentunya kita juga akan berbincang lebih dalam bersama dengan Ibu Novi yang beliau ini menjalankan satu komunitas Ibu ya, Iya. untuk kaum difabel. Kemudian kalau Ibu Atin ini adalah seorang aktivis sosial dalam bidang kesehatan iya, kesejahteraan iya ya Bu ya? Iya, baik. Ya, kita mulai dulu mungkin dari Ibu Novi. Iya. Nah, Ibu Novi ini dari komunitas sahabat difabel. Iya, betul sekali. Sejak kapan Ibu? Sebenarnya saya ada sejarahnya Mbak. Kenapa bisa masuk dalam komunitas sahabat difabel? Karena awalnya saya memiliki anak yang difabel juga. Jadi saya adalah seorang ibu dengan 6 orang anak. 4 anak cowok, 2 anak perempuan, dan anak ketiga saya adalah anak dengan gangguan tunagrahita. Sehingga dengan dia memiliki banyak kekurangan tersebut, akhirnya saya bergabung dengan beberapa komunitas. Awalnya lewat Facebook, ya dari jejaring sosial ini kita punya teman-teman. Ternyata kok banyak sekali yang punya anak-anak difabel. Akhirnya kita temu Kopi Darat nih. Dari Kopi Darat itu tadi kita akhirnya sama-sama membuat sebuah kegiatan yang kita memang concern untuk membantu anak-anak difabel. Nah, saya bawa teman-teman saya nih Mbak, teman-teman saya yang luar biasa nih ya. Waduh. Saya akan memberikan teman-teman saya akan memberikan salam, akan memberikan yel-yel, ya bagaimana teman-teman tunarungu yang kebetulan mereka tergabung dalam
Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia DPC Semarang. Karena Semarang, Gergatin baik. ini ada di seluruh Indonesia. Iya, sehingga mereka akan bagaimana mereka memberikan salam ketika bertemu dengan orang ya. Oh begitu, baik. Kalau gitu Ya, ini teman-teman kita. mereka akan menyapa pemirsa nih. Iya, pemirsa iya, ya, betul baik. sekali. Dan ini adalah teman-teman difabel yang baru saja dilatih dalam pelatihan bahasa isyarat Bisindo. Bisindo, Iya, baik. yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang pada bulan Oktober kemarin. Ya, jadi tepat sekali pada kegiatan kita tanggal 29 September kemarin sampai tanggal 1 Oktober kita mengadakan pelatihan. Nah ini saya bisa, kamu bisa, semua bisa belajar bahasa isyarat Bisindo. Iya. Nah ini kalau tepuk tangan itu mereka menggunakan gerakan seperti itu. Iya. Iya. Luar Jadi biasa. seperti ini. Terima kasih banyak Iya. teman-teman. Baik. Mereka baru saja menyapa kita. Jadi apa tadi Bu? Saya bisa. Saya bisa, kamu bisa, Kamu bisa. semua bisa belajar Belajar. begini, belajar, belajar. bahasa isyarat Bisindo. Iya. Bisindo. Oke, Kemudian baik. yes. Kemudian ya, Oh, kemudian kita begitu. memberi salam. Memberikan seperti salam. itu, Waduh, iya. luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Karena memang kalau untuk Bisindonya ini sendiri memang sedang banyak digencarkan ya Ibu Betul, ya. Untuk karena sudah bahasa isyarat Indonesia. ya. Karena sudah 33 tahun teman-teman dari Gergatin seluruh Indonesia ini berjuang supaya bahasa isyarat ini diterima oleh pemerintah Indonesia. Karena selama ini yang digunakan adalah bahasa isyarat yang dari luar, sehingga itu dirasakan kurang mengakomodir kebutuhan dari para tunarungu. Oh, begitu. Nah ini kita terus berjuang setiap hari Minggu pagi. Teman-teman saya ini aktif sekali, mereka jam 5 pagi sudah menggelar di arena CFD di Car Free Jalan Day, saya lihat di situ. Nah, itu mereka siapapun boleh datang ke sana untuk belajar bahasa isyarat. Dan teman-teman kita yang tadi sudah tampil di depan itu, mereka yang baru saja dilatih, sehingga sesudah pelatihan mereka harus bisa mengajarkan itu kepada masyarakat, begitu. Jadi kita berbagi ya Mbak ya. Jadi Iya, betul. Betul sekali. Waduh, luar biasa ini ya. Jadi memang untuk bahasa isyarat ini memang sangat penting sekali, tidak hanya bagi mereka yang memang membutuhkan saja, tetapi bagi kaum yang biasa pun juga. Iya. Sebenarnya alangkah bagusnya kalau juga mempelajari bahasa isyarat begitu Betul ya. sekali, karena itu akan membantu berkomunikasi. Nah. Ketika mereka membutuhkan bantuan kita orang-orang normal bisa membantu mereka, begitu ya. Intinya seperti itu. Betul Iya. sekali. Dan kalau untuk Bisindo ini sendiri, ini untuk bahasa Indonesia saja atau juga internasional juga? Bu? Ini adalah gerakan dari orang-orang tunarungu yang ada di Indonesia. Jadi karena itu tadi saya ceritakan bahwa itu, yang semula yang CB itu berasal dari luar, kemudian kita berjuang. Kalau orang luar kan nggak ngerti, mereka bukan orang tunarungu. Bagaimana mereka bisa mengakomodir kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak tunarungu. Nah akhirnya mereka berjuang dan sampai saat ini kami terus berjuang supaya bahasa isyarat Indonesia ini bisa diterima oleh pemerintah Indonesia. Baik, kalau untuk kita Bisin- serentak Mbak ini jadi Oh, serentak gerakannya saja. Oh, iya, serentak benar-benar. seluruh Indonesia. Kalau dilihat mungkin dari beberapa provinsi, beberapa kota itu mereka gencar Banyak yang sekali. bergerak bersama Iya, gitu, betul, seakan-akan betul, iya. bergerak bersama Bergerak untuk bersama. Iya, betul. Supaya bahasa isyarat ini bisa diterima begitu. Oh Iya. baik, jadi ini memang sedikit berbeda dengan bahasa isyarat internasional begitu Betul, ya Bu ya. betul, iya, Kalau tadi mana dua tang? Isyaratnya kalau yang internasional atau yang CB itu biasanya menggunakan satu Satu tangan, kalau di baik. Sindo menggunakan dua tangan. Oh Iya. bedanya di situ. Iya, tetapi Mbak untuk anak-anak saya tidak menyarankan untuk menggunakan bahasa isyarat. Anak-anak kenapa Iya, Bu? untuk anak-anak karena kalau mereka sejak kecil dibiasakan menggunakan bahasa isyarat, mereka males untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa bibir. Jadi kalau anak-anak biasakan orang tua untuk mengajak berkomunikasi, meskipun pelan-pelan, sehingga sampai besar mereka itu bisa terbiasa dengan menggunakan bahasa bibir. Bahasa Tidak bibir, membaca menggunakan bibir bahasa- begitu berarti ya? Nah kalau anak-anak yang sudah remaja ini mungkin orang tua zaman dulu kan sudah beda ya kondisinya pendidikan, kondisi pembangunan dan sebagainya berbeda sehingga ya mereka sudah terjadi seperti ini. Akhirnya ya sudah kita gunakan bahasa isyarat untuk anak-anak yang sudah remaja. Itu. Oh seperti itu, Iya. baik. Dan untuk audiens yang sudah hadir ini pun pemirsa ya, ini ada adik-adik
dari Rumah Pintar Anak-anak Gangguan Pendengaran Evata Semarang. Boleh tangannya sayangku? Iya, baik. Ini dari Evata, yang masih kecil-kecil Evata ya Bu Iya, ya? betul. Kemudian Iya. kalau yang tadi sudah sempat menyapa pemirsa juga, ini adalah dari Gerkatin, Gerkatin, Gerakan iya. Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Indonesia, Gerkatin. Banyak sekali nih, ramai sekali ya di sini ya. Sudah hadir semuanya di sini, baiklah. Kalau untuk Ibu Atin. Nah, Ibu Atin ini kan adalah seorang aktivis sosial nih Ibu Atin ya. Aktivis sosialnya nih yang bergerak di bidang apa nih Bu? Kan tadi sebelumnya Ibu sempat cerita juga ya bahwa memang kesehatan iya, kemudian juga kesejahteraan juga gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang lebih sering Ibu tangani di sini untuk aktivitasnya? Ya, seperti juga dengan Bu Novi, berawal sejak masih gadis, saya ini termasuk anak kolong, anak pejuang. Oh, anak pejuang. Saya ini sebetulnya berasal dari Jawa Barat, Cirebon. Cirebon. Kebetulan dapat suami orang Demak. Pada waktu saya pindah itu, saya melihat sisi sosok dari bapak saya sebagai pejuang. Dia dulu saya merasakan dia berjuang itu untuk membela negara. Ya. Dari situ saya ingin waktu saya dibawa ke Demak oleh suami saya dapatkan desa Batu yang saya tempat tinggal itu desa yang gelap. Gelapnya ini Ya. gelap-gelap gimana Bu? Tanpa lampu. Oh, tanpa lampu. Belum ada lampu itu, listrik belum masuk. Tahun? 86. Ya. Tanpa lampu, keadaan becek yang hanya terdengar kodok gitu. Terus pada waktu saya ke situ saya melihat posisi ada desa, ada kepala desa tapi tidak hidup. Dalam arti tidak ada gerakan dari PKK, Karang Taruna dan semua. Di situ mulailah saya bergerak bagaimana saya paling tidak saya itu ingin mengajak mereka untuk ikut membangun desanya. Tapi terbentur dengan bahasa. Oke. Nah, itu. Oh. Jadi dari situ terus akhirnya saya berniat Untuk saya tetap akan pertama saya akan mengajukan desa saya dulu. Oke, baiklah. Ini adalah cerita awal dari Ibu Atin ya. Nanti kita akan mengulik lebih jauh lagi, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sebuah persembahan spesial dari Pentakustik. Bahasa. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang
Pentakustik Jangan Menyerah. Memang itu lagu yang sangat menginspirasi juga gitu kan untuk kita semua, tentunya untuk jangan menyerah apapun keadaannya, jangan menyerah karena pasti akan ada banyak sosok luar biasa yang membantu kita. Seperti narasumber kita yang sudah hadir dalam Inspirator kali ini, ada Ibu Novi dari komunitas Sahabat Difabel dan juga Ibu Atin. Beliau adalah aktivis sosial. Nah, tadi kita lagi ngobrol asik nih Ibu Atin ya kan. Tadi mengenai perjuangan Ibu Atin. Jadi Ibu Atin ini aslinya Cirebon, kemudian karena suami di Demak, akhirnya Ibu Atin memutuskan untuk pindah ke Demak yang ternyata daerahnya sempat bikin kaget ya Ibu ya, karena sepi begitu, padahal ada perangkat desa sebetulnya tapi kurang maju sehingga ternyata Ibu Atin yang jauh-jauh datang dari Cirebon ini justru tergelitik untuk bisa membangun desa tersebut. Silakan Ibu, gimana awalnya Ibu kemudian membangun desa tersebut? Ya, pada awalnya waktu saya datang memang yang saya lihat itu hanya sunyi, senyap, walaupun ada kehidupan di pemerintah desa, tapi saya rasakan itu tidak ada kehidupan yang jelas-jelas bahwa pemerintah desa itu pada waktu itu benar-benar untuk memberikan semangat kepada masyarakatnya juga ikut membangun. Saya rasakan bahwa saya sekarang ini sudah jadi orang Demak gitu. Saya ini jadi orang Batu. Sehingga pada waktu itu pertama yang saya dobrak adalah KB. KB. Ya. Nggak susah tuh Bu? Saya melihat begini Mbak. Ternyata di Batu itu anak lebih dari 2, 3, 4 gitu. Kebetulan saya mulai masuk ke Pak Ibu Kepala Desa, Bu bagaimana yuk kita sama-sama menggerakkan ini ibu-ibu ini kok sepertinya punya anak banyak padahal ekonomi terlalu rendah ini gitu. Terus saya diperkenalkan dengan orang kecamatan. Kebetulan pada waktu itu pas ada dari Jepang datang ahli-ahli KB dari Jepang. Itu tahun 87 itu. Terus saya diminta ikut pelatihan. Nah dari situlah saya gerak Batu pertama dengan KB. Alhamdulillah setelah masyarakat itu tahu, awalnya saya kalau datang ke rumah, ada Bu Atin tutup pintu, gebrak. Udah pada takut gitu ya. Aduh, Bu Atin katanya saya tuh menyalahi hadis katanya. Gitu, Kan banyak ya, anak ya. banyak rezeki gitu. Tapi saya cuma satu tujuan saya bagaimana mereka juga sejahtera. Tidak hanya anak banyak tapi tidak sejahtera karena kita lihat rata-rata petani. Tapi setelah dia tahu bahwa KB itu ternyata bisa membawakan kebahagiaan. Akhirnya dia bilang, Bu, kok ora Ketbien. Maksudnya kerja dari dulu-dulu lah. Kenapa? Nah, jebule enak ya Bu katanya. Nah itu yang pengalaman saya. Akhirnya saya merasa ada yang bayar. Bahwa yang bayar saya itu mereka tuh sudah sadar. Itu mungkin di tingkat desa. Setelah itu menginjak di kecamatan, saya mulai aktif di tingkat kecamatan untuk ikut di PKK sembarang sampai di tingkat kabupaten. Nah, perjalanannya ke bakti sosial itu, ke organisasi sosial saya, memang saya berjalan sendiri awalnya, dengan mengajak teman-teman yang mau peduli, terutama pada waktu itu mengangkat PKK dan petani, juga saya lihat sisi ternak. Banyak bilang, Bu kami tuh punya, kami tuh senang dengan berternak, tapi kami tidak punya modal. Akhirnya saya langsung nemuin bank, waktu itu Bank BRI. Waktu BRI bilang nantang, apa Anda bisa yakin peternak itu memang betul sungguhan? Iya, saya bilang iya padahal belum tahu. Pokoknya berani iya dulu gitu ya. Karena ingin membantu. Akhirnya saya datangkan 6 kelompok, saya suruh bentuk dan itu saya latih terus. Ternyata mereka siap. Alhamdulillah BRI waktu itu saya 6 kelompok saya disetujui dengan nilai 1,5 M. Wih. Subhanallah itu mereka rata-rata dapat 25 juta. Nah setelah mereka berhasil, saya orangnya tidak mau mereka harus ingat saya. Saya lupakan, yang penting mereka berhasil. Nah, terus saya kembali bergerak di bidang kesehatan. Saya bekerja sama dengan Dinsos. Sebetulnya yang setelah saya masuk di Dinsos, saya melihat sosok seorang figur
beliau itu kepala Dinsos dulu di Demak, tapi setelah dia mantan pensiun, tetapi beliau masih membuat semangat kita, termasuk saya. Itu Bapak Sadiman ini mungkin hadir. Pak Sadiman, sudah hadir. Selamat datang Pak Sadiman. Tepuk tangan untuk Pak Sadiman dong, luar biasa. Pak Sadiman. Kebetulan sekali Dinsos itu programnya sangat banyak, Mbak, dan saya juga sangat berterima kasih kepada pemerintah, khususnya di Dinsos. Ternyata keinginan saya untuk melihat sisi-sisi masyarakat itu sebetulnya tidak tahu ada program A, program B, program C, tidak tahu, Mbak. Padahal mereka itu kan butuh bantuan. Setelah saya masuk bergabung dengan Dinsos, juga bergabung dengan Pak Sadiman, saya melihat ada sisi program bibir sumbing, cacat, anak gelandangan, itu saya langsung serang itu. Serang, saya tarik ya. Program itu saya ambil. Terus alhamdulillah ini di antaranya salah satunya Dek Zaki ini umur 8 bulan saya temukan, bibirnya sobek, 8 bulan sobek, langit-langitnya bolong, itu dan saya lihat keluarganya memang keluarga tidak punya. Langsung saya bawa ke Dinsos, saya gabungkan dengan yang lain. Ternyata Dinsos bekerja sama dengan Yayasan Citra Baru di Jakarta, Mbak, yang lembaga itu kepunyaan dari WIC. Women International Corporation, itu istri-istri dokter se-Indonesia. Sangat bagus sekali. Langsung 8 bulan di operasi pertama bibirnya, 1,5 tahun baru langit-langit. Dan ini kita bisa lihat Dek Zaki sudah sekolah kelas 3, Bu. Nah, alhamdulillah juga sudah bisa bicara, sudah bisa menghitung, dan dia senangnya gambar. Lalu, itu di antaranya kesehatan itu, dan juga yang cacat-cacat, yang mendapat kaki. Ini buntung loh, Bu. Yang mana, Ibu? Ini Mas Saud. Oh, Mas Saud. Dapat kaki palsu. Dapat kaki palsu, Ya, luar dari biasa. Dinsos. Ini dari? Kita juga kerjasama dengan Dinsos. Terus Dinsos kerjasama dengan Profesor Suharso yang ada di Surakarta, ya. Kebetulan mereka itu membuka program pelatihan dan juga memberikan nanti bantuan apa yang dibutuhkan oleh cacat itu. Saya bawa banyak sekali ya, Bu, ya, tapi diantaranya ini yang bisa saya bawa. Kecelakaan, buntung, mereka dilatih untuk keahliannya. Kebetulan Mas Saud sebagai pelitur, terus dia dapat kaki. Oh, baik. Maksudnya pemerintah sangat baik. Setelah keluar dari pelatihan dia bisa mandiri. Tapi ya nyuwun sewu sekali lagi, setelah dia selesai ya namanya pelatihan, setelah selesai pelatihan ternyata dengan bekal kendala. Ya, Bu, dengan bekal hasil mendapatkan hasil dari pelatihan itu ada masih kendala. Kendalanya adalah terbentur dana. Jadi dia ingin membuka modal atau ingin usaha. Masuk bekerja di pabrik, tidak diterima karena cacat. Inilah yang saya sedihkan, gitu, betul. Mbak. Saya sedihkan, Bu. Kenapa? Saya bilang pemerintah tuh programnya sangat baik dan bagus sekali, tapi tidak ada berkelanjutan dalam arti bagaimana ada pabrik mau menerima anak-anak cacat, gitu. Atau dibikinlah satu setelah dari pelatihan dibikinkan satu lokasi pekerjaan yang khusus, ini cacat kaki misalnya, ini cacat di tangan gitu. Nah itu mereka kan akan bekerja dengan hasil pelatihan itu dia bisa. Nah ini belum terwujud, ini mungkin cita-cita saya sampai segitu, tapi tahu kapan gitu Pak, Mbak. Berarti gitu. Ini masukan juga untuk pemerintah begitu ya, Bu, ya, untuk juga memberikan akses setelah pelatihan begitu, akses bekerja setelah pelatihan. Jadi mereka yang sudah mengikuti pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi ketika saatnya untuk mencari kerja terkendala, begitu ya, mau bikin usaha sendiri juga terkendala sama yang namanya modal. Nah itu dia, berarti ini juga bisa jadi masukan bagi pemerintah itu sendiri ya, Ibu, ya. Kalau Ibu Novi sendiri ini bergerak dari tahun? Saya dari tahun 2010, Mbak. Sebenarnya saya bekerja, saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan, ya. Jadi kegiatan saya sehari-hari memang lebih banyak ke pekerjaan ya. Kemudian karena background anak saya yang saya punya anak tunagrahita itu, setelah saya melihat ternyata di luar sana anak-anak difabel itu lebih apa ya istilahnya lebih
parah daripada anak saya. Ya, setelah saya melihat di dunia luaran sana, kemudian saya merasa bahwa apa sih yang bisa saya lakukan dengan seperti ini, karena saya rasa syukur saya itu saya wujudkan dengan saya ikut memperhatikan mereka. Ya, saya juga punya event organizer yang kebetulan juga care di bidang pendidikan, sehingga setiap tahun sekali saya selalu punya kegiatan untuk anak-anak difabel. Nah, awalnya saya tadinya tidak menggunakan balai kota. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2012 saya menggunakan balai kota. Kemudian saya mencoba saat itu pas Hari Anak Nasional, ada upacara. Kemudian saya mengundang beberapa orang mampir ke kegiatan saya, di mana saat itu saya sedang donasi untuk membagikan buku. Jadi buku tentang autism. Ya, autisme di Indonesia masih kurang populer ya, apa itu autis ya, sehingga anak hanya lihat Luki kok kayak cah kentir gitu ya. Belum banyak orang yang benar-benar mengerti begitu. tentang autis dan sebagainya. Kemudian saya mulai bergerak dari sana. Kemudian saya bilang dari awalnya dari jejaring sosial itu tadi, saya bertemu dengan orang-orang hebat di Semarang yang mereka bergerak juga dari awal yang anak-anak mereka juga difabel. Nah, dari mereka, dari rasa sepenasib, sepenanggungan begitu ya, kayak kita punya anak-anak difabel. Kemudian saya awalnya bergabung dengan Bu Windy yang punya rumah pintar Evata Rumah itu. Pintar Evata, ya. baik. Dengan Bu Windy, kemudian ada Bu Siwi yang harusnya hari ini hadir. Beliau punya anak autis, tapi mereka bergeraknya di Facebook. Oh begitu, Iya, jadi baik. edukasi, kita tetap memberikan Ya. edukasi kepada masyarakat. Baiklah, seperti kalau itu. begitu Iya. kita lihat dulu ini mungkin Iya, penampilan ada dari adik-adik Rumah dari Pintar Evata, Rumah Pintar iya. Evata Semarang yang akan memberikan sebuah penampilan tarian Iya. Bungo Jumpo. Silakan Iya. adik-adik. Adik-adik, iya. Nah, ini mereka masih anak-anak SD ya. SD. Iya, ada yang sebagian sekolah di SLB, Mbak, tapi ada juga yang sudah masuk ke sekolah reguler. Oh ada yang SLB dan yang reguler ya? Iya, jadi anak-anak yang orang tuanya sudah merasa bahwa anaknya sudah memiliki intelijensi yang bisa dimasukkan ke sekolah reguler. Masukkan Kemudian reguler. mereka mencoba mencari sekolah reguler, karena terus terang tidak semua sekolah reguler itu bisa menerima anak-anak difabel. Betul Iya. sekali. Baik, sekarang kita lihat penampilan dari adik-adik Iya. Evata.